Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak ulama Indonesia yang menorehkan reputasi di tingkat internasional. Kemampuan mereka dalam bidang agama juga banyak dipandang. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Tokoh kelahiran Nagari Koto Gadang ini digelari sebagai ulama perintis ilmu, sebab sejumlah muridnya belakangan menjadi pelopor kemajuan Islam di Indonesia. Yang dikenal luas adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Azhari, masing-masing mendirikan organisasi yang sampai hari ini terus berkiprah di tanah air, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sejumlah murid beliau juga belakangan menjadi mufti di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi bin Abdul Latif, bin Abdurrahman, bin Abdullah, bin Abdul Aziz Al-Khotib Al-Jawi Al-Maki As-Syafi'i Al-Minangkabawi, adalah ulama Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 Masehi. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 6 Dzulhijjah 1276 Hijriah, atau tahun 1860 Masehi di Koto Tuo Balaigurah, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan wafat di Makkah pada hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah atau tahun 1916 Masehi, setelah berkiprah selama kurang lebih 56 tahun. Ayahnya adalah Syekh Abdul Latif, yang merupakan seorang ulama mumpuni di zamannya, sementara ibunya bernama Limbak Urai binti Tuanku Nan Rancak, asal Koto Tuo Balaigurah. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi memiliki 5 saudara, yaitu Haji Mahmud, Hajah Aisyah, Hajah Hafsah, dan Hajah Sofiah. Dari pihak ayahnya, beliau memiliki hubungan dengan Haji Agus Salim, sedangkan dari pihak ibu beliau bersaudara ibu dengan Haji Thohir Jalaluddin, seorang ulama ahli falak yang menetap dan meninggal di Malaysia. Melihat silsilahnya, Syekh Ahmad Khotib memiliki hubungan dengan Tuanku Nan Tuo, seorang guru dari para pejuang dan ulama-ulama Paderi. Kakek beliau, Kiai Haji Abdullah, adalah seorang ulama kenamaan. Oleh masyarakat Koto Gadang, Kiai Haji Abdullah ditunjuk sebagai imam dan khotib. Sejak itulah gelar Khotib Nagari melekat di belakang namanya, dan berlanjut ke keturunannya di kemudian hari. Syekh Ahmad Khotib mengenyam pendidikan formal dari pendidikan dasar sampai ke sekolah raja, atau Quick School tahun 1871. Pengetahuan agama, termasuk menghafal Al-Quran diperoleh melalui ayahnya, Syekh Abdul Latif. Pada tahun 1287 Hijriah, Syekh Ahmad Khotib diajak ayahnya untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Selain orang tuanya, ikut dalam rombongan itu kakeknya, Syekh Abdullah, dan pamannya, Haji Abdul Goni, yang merupakan orang terkaya di kampung halamannya. Setelah melaksanakan ibadah haji, Syekh Ahmad Khotib tidak ikut serta dengan orang tuanya kembali ke Sumatera Barat. Beliau tetap tinggal di Makkah dengan maksud menuntut ilmu agama dari para ulama di Masjidil Haram. Sebagian sumber menyebutkan bahwa Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi tidak pernah lagi menginjakan kaki di kampung halamannya setelah perjalanan haji yang pertama tersebut. Namun, catatan pribadi Syekh Ahmad Khotib menyebutkan bahwa atas permintaan dari ibunya yang rindu kepada beliau, maka Syekh Ahmad Khotib kembali ke kampung halamannya pada tahun 1292 Hijriah. Di Makkah, Syekh Ahmad Khotib tidak mendapati kesulitan dalam belajar, karena sejak kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan agama dasar, seperti tauhid, fikih, akhlak, dan menghafal beberapa juz Al-Quran dari sang ayah. Ketika tinggal di Makkah itulah beliau menuntaskan hafalan Al-Qurannya dan berguru kepada ulama Masjidil Haram, seperti Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatta Al-Maki As-Syafi'i, Sayyid Utsman bin Muhammad Syatta Al-Maki As-Syafi'i, Sayyid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syatta Ad-Dimyati Al-Maki As-Syafi'i, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Sayyid Yahya Al-Qoliubi,
dan Syekh Muhammad Sholih Al-Qurdi. Sehari-hari di Makkah, selain belajar, Syekh Ahmad Khatib rajin mengunjungi toko buku yang ada di dekat Masjidil Haram, yaitu toko buku milik Syekh Muhammad Sholih Al-Qurdi. Pemilik toko menaruh perhatian kepada Syekh Ahmad Khatib karena melihat kerajinan, ketekunan, kepandaian dan semangat menuntut ilmunya yang tinggi, sehingga beliau mengambil Syekh Ahmad Khatib sebagai menantu. Syekh Ahmad Khatib dinikahkan dengan putri pertama Syekh Muhammad Sholih Al-Qurdi yang bernama Khadijah. Tidak beberapa lama, Khadijah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Abdul Karim. Setelah meninggalnya Khadijah, Syekh Ahmad Khatib dinikahkan Syekh Muhammad Sholih Al-Qurdi dengan putrinya yang lain bernama Fatimah. Dari pernikahannya dengan Fatimah, Syekh Ahmad Khatib dikaruniai 3 orang anak, yaitu Abdul Malik, Abdul Hamid dan Khadijah. Fatimah adalah seorang wanita teladan dalam kesolihan dan memiliki hafalan Al-Quran yang baik, oleh karena itu tidak heran jika anak-anaknya kelak menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di Timur Tengah, yaitu Abdul Malik, ketua redaksi koran Al-Qiblah dan memiliki kedudukan tinggi di Al-Hashimiyah, Yordan, dan Abdul Hamid Al-Khatib, seorang ulama ahli adab dan penyair kenamaan, yang pernah menjadi staf pengajar di Masjidil Haram dan Duta Besar Saudi untuk Pakistan. Kebesaran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi terlihat dalam skala ruang lingkup yang demikian luas. Pengaruh luas Syekh Ahmad Khatib ditandai dengan posisinya yang prestisius dan penting sebagai syekh atau guru besar, sekaligus khatib dan imam besar madhab Syafi'i di Masjidil Haram. Jabatan tersebut mencakup kawasan wilayah Hijaz, sebuah kepercayaan yang sangat langka untuk orang non-Arab. Kedudukan ini beliau capai terkait dengan ketinggian dan kedalaman ilmunya di berbagai bidang, khususnya ilmu fikih dan hukum Islam, di samping ilmu-ilmu lain seperti ilmu falak, ilmu hisab, dan tasawuf. Pengangkatan itu dilatar belakangi kredibilitas dan kapabilitas keilmuannya. Dalam rentang waktu 9 tahun, beliau mampu menyelesaikan pembelajarannya dari ulama Makkah terkemuka saat itu. Mengenai sebab pengangkatan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menjadi imam besar Masjidil Haram pertama, yang berkebangsaan non-Arab adalah, ketika beliau menjadi makmum dalam sholat yang diimami Syarif Aunur Rafiq. Pada suatu hari di bulan Ramadan, Syarif Aunur Rafiq menggelar acara buka puasa bersama yang mengundang para pembesar Makkah, termasuk mertua Syekh Ahmad Khatib, yaitu Syekh Muhammad Sholih Al-Qurdi. Setelah berbuka puasa, semua orang hendak menunaikan sholat maghrib berjamaah. Tuan rumah yang juga guru besar Masjidil Haram itu bertindak sebagai imamnya. Tanpa sengaja, di tengah sholat, Syarif Aunur Rafiq membacakan suatu ayat Al-Quran secara keliru. Mengetahui itu, Syekh Ahmad Khatib yang ikut berjamaah di belakangnya spontan membetulkan bacaan imam. Usai sholat maghrib, para hadirin merasa was-was lantaran tokoh sekaliber Syarif Aunur Rafiq dikoreksi seorang Jawi yang baru beberapa waktu mengajar di Masjidil Haram. Ternyata, sang imam mengakui kekeliruannya dan mengapresiasi koreksi dari Syekh Ahmad Khatib. Beliau pun memuji kefasihan lidah Syekh Ahmad Khatib dalam melafalkan ayat Al-Quran. Penghargaan Syarif Aunur Rafiq tidak sampai di situ. Beberapa hari setelahnya, Syekh Ahmad Khatib didaulat menjadi imam dan juga khatib dari madhab Syafi'i di Masjidil Haram. Sejak saat itu, kala usianya 38 tahun, Syekh Ahmad Khatib berhak atas julukan Syekh. Dengan posisi pentingnya di Masjidil Haram itu, maka Syekh Khatib termasuk tokoh sentral dunia Islam pada masanya. Beliau menjadi bagian dari jaringan ulama Haramain, yang berperan penting dalam penyebaran gagasan-gagasan keilmuan dan pembaharuan ke seluruh dunia Islam. Karena itu, diskursus dunia Islam akhir abad 19 dan atau awal abad 20, harus mencantumkan nama besar putra agam ini. Transmisi keilmuan dan pembaharuan terjadi lewat para jamaah haji, baik yang mukim hingga bertahun-tahun, maupun yang hanya berguru beberapa waktu menjelang pulang ke tanah air.
Kebesaran Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dalam skala internasional ini tidak hanya di Haramain, tetapi melebar ke Jazirah Arab bahkan lebih luas lagi. Ini terbukti ketika pemerintah Turki menganugerahinya gelar Bey Tunis, semacam gelar Doktor Honoris Causa masa kini, yang lazimnya diberikan kepada bangsawan Tunisia yang berjasa besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pengaruh Syekh Ahmad Khotib juga sangat besar di kawasan Semenanjung Malaya, yakni Malaysia dan Singapura. Salah seorang murid dan juga saudara sepupunya, Syekh Thohir Jalaluddin, seorang ulama ahli falak yang ternama, merupakan ulama besar di Malaysia. Kebesaran Syekh Ahmad Khotib juga dapat dilihat dari pengaruhnya pada skala nasional. Sebagian besar ulama pembaharu di berbagai wilayah Indonesia pada awal abad 20 adalah murid beliau. Hal yang menarik dari pengaruh Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi di Nusantara adalah bahwa meski beliau sendiri secara pribadi memegang teguh dan kokoh pada pendiriannya, bahkan keras atas beberapa persoalan keagamaan, seperti soal thariqah, tetapi murid-murid beliau ternyata memiliki pendapat yang berbeda dengan beliau. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi telah melahirkan ulama-ulama penggerak kegiatan berijtihad, baik yang mengobarkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam, maupun ulama-ulama yang menentang pembaharuan. Syekh Ahmad Khotib tidak menanamkan taklid kepada para muridnya. Mereka diberi kebebasan dan bahkan dianjurkan mempelajari karya-karya Abduh dan Al-Afghani, ikon reformer dunia Islam, agar bisa membantah pendapat beliau. Dengan begitu, maka sangat wajar jika kemudian murid-muridnya memiliki dan mengembangkan corak pembaharuan keagamaan yang beragam. Sebagian kecil dari begitu banyaknya murid Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi menjadi pelopor dan tokoh pembaharu di Nusantara. Murid-muridnya di Minangkabau yang menjadi penggerak pembaharuan pemikiran Islam, seperti Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Abdul Karim Amrullah, ayahanda dari Buya Hamka, dan Haji Abdullah Ahmad. Selain ulama Minangkabau, terdapat nama-nama besar pendiri dan tokoh organisasi massa Islam di tanah air. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah murid beliau yang diutus belajar ketika terjadi polemik tentang arah kiblat pada Masjid Agung Keraton Yogyakarta. Muridnya yang lain, Kiai Haji Hashim Azhari, pendiri Nahdlatul Ulama, berguru antara tahun 1893 sampai tahun 1900. Haji Abdul Halim Majalengka, pelopor pembaharu Islam Jawa Barat, pendiri Hayatul Qulub, juga murid Syekh Ahmad Khotib. Syekh Abdul Hamid, ulama masyhur Mandailing, belajar 10 tahun pada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Murid-murid termasyhur lainnya di luar Minangkabau adalah Syekh Hasan Maksum, Mufti Kesultanan Perak, Syekh Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Langkat, Syekh Abdullah Soleh, Mufti Kesultanan Johor, Syekh Muhammad Zain, Mufti Kerajaan Perak, Haji Muhammad Nur Islamil, Kodi Kerajaan Langkat, Syekh Mustafa Purba, pendiri pesantren Syafi'iyah Purba Baru, Syekh Abdurrahman Sidik bin Muhammad Afif Al-Banjari, Mufti Kerajaan Indragiri, serta Haji Muhammad Basyuni Imron, Hakim dan Kepala Urusan Agama Kerajaan Sambas, juga murid Syekh Ahmad Khotib. Kebesaran Syekh Ahmad Khotib juga terlihat ketika banyak raja serta sultan di Nusantara dan Melayu yang meminta fatwa kepada beliau melalui surat menyurat. Dalam konteks Sumatera Barat atau Minangkabau, peran luar biasa Syekh Ahmad Khotib dalam pengembangan keilmuan dan pembaharuan tampak jelas. Sama dengan sebelumnya, pada skala lokal pun perbedaan paham keagamaan para murid beliau menjadi fenomenal. Banyak peneliti menyebut, Syekh Ahmad Khotib adalah tokoh utama pencetus gerakan pembaharuan keagamaan di Minangkabau. Syekh Ahmad Khotib berhasil menyebarkan pikiran dan ajarannya ke Indonesia dan Malaya, khususnya Minangkabau, karena memang sejumlah besar muridnya berasal dari sini. Beliau sukses membekali muridnya dari Minangkabau dengan 2 pelajaran penting, yakni, pertama, membuka pintu menjalankan ijtihad, dan kedua,
keharusan memurnikan agama dari praktek-praktek keagamaan yang tidak benar. Murid-murid Syekh Ahmad Khotib di Minangkabau terdiri dari kaum tua dan kaum muda. Hampir semua ulama dan pemimpin terkemuka Islam yang lahir di kurun waktu seperempat abad menjelang dekade terakhir abad 20, menjadi asuhan beliau. Semasa hidup, beliau adalah sosok guru dan ulama yang sangat produktif. Tercatat, tidak kurang dari 49 kitab dan buku telah ditulis Syekh Ahmad Khotib dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu. Buku-buku beliau tidak hanya dipelajari di pesantren maupun lembaga Islam di Indonesia, melainkan telah tersebar hingga ke Suriah, Turki, dan Mesir. Karya beliau terbentang mulai dari persoalan fikih ibadah hingga persoalan keumatan terkini, seperti ilmu falak hingga soal waris. Perhatian Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi terhadap hukum waris juga sangat tinggi. Kepakarannya dalam mawaris telah membawa pembaharuan adat Minang yang bertentangan dengan Islam. Martin van Bruynesen mengatakan, karena sikap reformis inilah, akhirnya Al-Minangkabawi semakin terkenal. Salah satu kritik Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang cukup keras termaktub di dalam kitabnya, Irsyadul Hajaro fi Rodi Al-Nasoro, mengatakan bahwa beliau menolak doktrin Trinitas Kristen yang dipandangnya sebagai konsep Tuhan yang ambigu. Selain masalah teologi, beliau juga pakar dalam ilmu falak. Hingga saat ini, ilmu falak digunakan untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal, perjalanan matahari termasuk perkiraan waktu sholat, gerhana bulan dan matahari, serta kedudukan bintang-bintang sabitah dan sayaroh, galaksi dan lainnya. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi juga pakar dalam geometri dan trigonometri yang berfungsi untuk memprediksi dan menentukan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang berguna saat berlayar. Kajian dalam bidang geometri ini tertuang dalam karya beliau yang bertajuk Raudatul Husab dan Alamul Husab. Kelapangannya dalam memahami ilmu ini, menurut Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, merupakan berkah mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku beliau, Al-Ayatul Bayinat lil Munsyifin fi Izalah Hurufat Ba'dul Muta'asibin, beliau mengutarakan pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan beliau untuk membuka mulutnya, dan kemudian Rasul meludah ke dalam mulut beliau. Menurut beliau, mimpi tersebut menjadi isyarat yang melatar belakangi lebih cepat dan mudahnya pemahaman terhadap buku atau kitab-kitab agama.